Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua nih buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, sebelum lanjut ke dapur dulu untuk mempersiapkan memasak air ya, untuk membuat secangkir kopi. Siapa tahu dengan adanya secangkir kopi plus satu piring gorengan ya kan, bisa memberi ketenangan hati dan suatu inspirasi. Mantap jiwa, oke. Dan kalau kita mengacu pada keadaan market cap secara overallnya, teman-teman, di sini ada persentase kenaikan sebesar 30 billion dolar ya, tepatnya kali ini berada di area 1,97 triliun. Sedangkan di sini Bitcoin dominans menurun, teman-teman ya, menurun sekitar 0,4% karena saat ini berada di area 51,3%-an. Sedangkan untuk nilai Fair and Greed Index-nya di sini berada di rentan 72 ya teman-teman. Berarti di sini ada persentase penurunan sebesar 1 poin, oke. Dan untuk trending point via coin market cap di sini ada STRK, Draghi dan Jasmy. Jasmy ini ya mendapatkan klaim ini adalah Bitcoinnya Japanese gitu kan. Nah, Jepang ya teman-teman ya. Oke, dan untuk Bitcoin sendiri ya memang dia masih mempertahankan di level 51 ribuan teman-teman ya, dan semoga saja sih nggak turun sampai di bawah level 50 ribu teman-teman. Kenapa? Karena ketika Bitcoin ini turun sampai 40 atau di bawah 50 ribu lah ya, dia ada potensi sampai harga 47 bahkan sampai range harga 35. Akan tetapi ketika dia mampu mempertahankan di level 51 ribu, dia ada persentase harga mencapai di level 58 ribu sampai 64 ribuan teman-teman ya. Itu adalah target sebelum halving, mungkin seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, di sini kinerja daripada altcoin sendiri juga ada yang positif, ada yang negatif ya, yang dalam artian di sini dua warna ya, ada yang merona-rona, ada yang meronta-ronta, ada juga yang dalam keadaan sepoi-sepoi dengan recovernya. Nah, kali ini ada menarik teman-teman, ada hal yang cukup menarik yang pantas kita untuk bahas, dan mungkin ini akan membuat kalian senyum-senyum dan berhayal yang jauh lebih mantap jiwa. Oke, apa sih? Langsung. Nah, jadi di sini pakar Fundras menyoroti 3 faktor yang dapat mendorong harga Bitcoin menjadi ke 150.000 US dollar. Jadi ada 3 faktor nih yang dapat mendorong harga Bitcoin ini menjadi di range harga 150.000 US dollar ya. Apakah target ini realistis untuk Bitcoin? Ya kalau menurut saya pribadi, selama masih di range 200.000 itu masih possible teman-teman ya, mungkin di area 80 sampai 120 dolar lah ya, itu masih sangat-sangat possible. 150 dolar ya bonus ketika harganya bisa ke situ. Nah, di sini menarik teman-teman ya. Kepala peneliti Fundras Thomas Tom Lee telah mengeluarkan prediksi harga yang mencengangkan untuk mata uang kripto terbesar di dunia berdasarkan market cap atau kapitalisasi pasar Bitcoin. Nah, saat tampil di episode terbaru Quackbox ya, CNBC Lee memperkirakan bahwa harga daripada Bitcoin ini naik 3 kali lipat tahun ini menjadi sekitar 150.000 US dollar. Amin ya. Kalau 3 kali lipat dengan persentase harga Shiba lagi ya, harga Bitcoin di area 50.000 ya berarti sekitar 150.000 teman-teman. Nah, jadi menariknya teman-teman di sini ya, apa keuntungan ketika Bitcoin ini bisa mencapai di harga tertinggi sepanjang masa baru? Contohnya ya semisal ke 150.000 US dollar. Maka di sini teman-teman, rata-rata altcoin juga akan mengalami pumping yang serupa. Ya bahkan lebih gila lagi kenaikan atau persentase keuntungan. Bisa kalau semisal Bitcoin 3 kali lipat, altcoin biasanya bisa sampai 4 sampai 10 kali lipat juga teman-teman, jauh lebih tinggi lah intinya. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena mayoritas keuntungan daripada Bitcoin itu akan masuk ke sektor altcoin gitu teman-teman, biasanya ya, yang disebut nanti alt session. Nah, di sini 3 faktor yang dapat mendorong lonjakan harga Bitcoin hingga 150.000 US dollar. Menariknya, analis terkemuka tersebut menyoroti 3 faktor yang dapat mendorong Bitcoin ke target harga yang diproyeksikan sebesar 150.000 US dollar. Salah satunya adalah ETF Bitcoin untuk meningkatkan permintaan Bitcoin. Nah, ini adalah salah satu faktor utama yang bisa membawa persentase harga daripada Bitcoin ini melambung jauh lebih tinggi lagi. Nah, pertama dia berspekulasi bahwa permintaan Bitcoin akan terus melonjak
melonjak menyusul peluncuran beberapa dana yang diperdagangkan di bursa ETF Bitcoin AS. Sejak SEC menyetujui peluncuran 11 ETF spot Bitcoin pada 11 Januari, beberapa pakar pasar termasuk mantan CEO BitMEX Arthur Hayes yakin dana ini dapat menarik miliaran investasi di TradFi sejauh ini. ETF Bitcoin telah menghasilkan arus masuk bersih lebih dari 5 miliar dolar sejak debutnya pada bulan Januari ya. Nah, yang kedua adalah halving yang akan datang, di mana selain itu Lee menyoroti acara Bitcoin halving yang akan datang sebagai faktor kedua yang dapat mendorong harga Bitcoin menjadi lebih mahal sampai di area 150.000 US dollar pada tahun ini. Tahun ini ya, amin gitu ya. Kita aminkan teman-teman ya. Untuk konteksnya, Bitcoin halving berikutnya dijadwalkan terjadi pada bulan April 2024 ya, sekitar 2 bulan lagi lah ya. Setelah acara tersebut, hadiah penambang Bitcoin akan dipangkas menjadi 3,125 Bitcoin dari 6,25. Nah, jadi ini dibagi dua ya teman-teman. Alias dibalik secara 4 tahunan ini adalah untuk melawan inflasi yang berlebihan dalam ekosistem Bitcoin, teman-teman ya. Nah, jadi potensi penurunan suku bunga. Oke, sebelum kita membahas potensi penurunan suku bunga, di sini ada sedikit tanggapan tentang halvingnya. Nah, halving ini kemarin sempat kita bahas ya, ini akan membuat para miner juga mencari alternatif pertambangan yang mungkin bisa memberikan income atau cuan jauh lebih tinggi dibandingkan menambang Bitcoin ya. Yang dimana analis memprediksikan ketika halving tersebut terjadi, antara 10-20% miner daripada Bitcoin ini akan mencari alternatif. Nah, alternatifnya bisa ke Litecoin, bisa ke Kaspa, dan Nexa juga bisa ya, KLS juga bisa, Pairin juga bisa. Jadi banyak alternatif sebenarnya untuk menjadi potensi penambang berikutnya. Tapi yang saat ini mencolok yaitu tentang Kaspa, karena mendapatkan nama yaitu digital silvernya cryptocurrency. Kalau Bitcoin kan emasnya cryptocurrency. Nah, kita lanjut potensi penurunan suku bunga. Nah, alasan ketiga yang dapat mendorong Bitcoin mencapai target 150.000 US dollar adalah tentang penurunan suku bunga. Ingatlah bahwa pada bulan Desember para pengembang kebijakan The Fed memperkirakan bahwa mereka memperkirakan akan menurunkan suku bunga pada akhir tahun 2024. Menurut para pengambil kebijakan, proyek penurunan suku bunga sebesar 3/4 poin dapat terjadi menjelang akhir tahun. Nah, yang berikutnya adalah sebenarnya lebih dari 3 kalau ini ya. Dolar digunakan dalam perdagangan gelap dibandingkan Bitcoin. Nah, jadi menurut analis ini, dolar ini lebih sering digunakan untuk perdagangan gelap dibandingkan Bitcoin. Itu bisa dikatakan seperti itu. Nah, selain memperkirakan lonjakan harga Bitcoin, Lee juga membantah klaim kritikus kripto yang menyatakan bahwa Bitcoin terutama digunakan untuk aktivitas terlarang. Nah, beberapa kritikus Bitcoin terkenal yang mendukung gagasan ini termasuk senior Elizabeth Warren dan CEO JP Morgan Jamie Dimon. Saat membantah klaim ini, Lee menunjukkan bahwa pelaku kejahatan lebih banyak menggunakan dolar Amerika Serikat dalam transaksi terlarang dibandingkan dengan Bitcoin. Sementara itu Bitcoin diperdagangkan pada level 51,2 ribu US dollar, turun sekitar 0,1%. Terus di sini penulis Richard Deatherage melihat Bitcoin mencapai di 100.000 US dollar di bulan Juni ya. Jadi di tahun ini kayaknya targetnya tinggi-tinggi semua teman-teman, melebihi all time high-nya yang udah pernah terjadi pada Bitcoin sekitar 69.000 US dollar ya teman-teman. Dan semoga saja ya memang sentimen-sentimen positif seperti ini segera terjadi gitu teman-teman ya. Kecuali ada bad news yang cukup besar, seperti contohnya kayak runtuhnya FTA, crashnya Luna Classic, Luna ya dulu Luna. Nah, mungkin ketika ada crash seperti itu, ya target ini nggak akan bisa tercapai di tahun ini, ya gitu teman-teman. Contohnya apa yang bisa membuat harga Bitcoin ini bisa dump kembali bahkan ya di bawah level 15.000 US dollar? Runtuhnya Binance. Ya, runtuhnya Binance itu bisa membawa persentase harga Bitcoin ini
di bawah level 50.000 US dollar ya, atau kasus yang mengatasnamakan Vitalik Buterin atau Ethereum crash. Ya, itu juga bisa gitu teman-teman, tapi kecil kemungkinan ya kan. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat ya teman-teman. Tetap disclaimer karena segala sesuatu bisa terjadi tentunya, dan salam cuan.